Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Pelaporan Keuangan dan Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mindy Lestari, NIM 190302087, dan teman saya Arista Maulidia, NIM 190302101, dan Deva Octavia Putri, NIM 190302117. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem buku besar umum atau General Ledger System. Sistem buku besar umum sebagai suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Siklus transaksi memproses peristiwa individual yang dicatat dalam jurnal khusus dan akun buku besar pembantu. Rangkuman transaksi-transaksi ini mengalir ke dalam GLS dan menjadi sumber input untuk sistem pelaporan manajemen atau MRS dan FRS. Kumpulan informasi yang mengalir ke GLS berasal dari subsistem siklus transaksi. Voucher Journal, sebuah voucher journal yang dapat digunakan untuk mewakili rangkuman transaksi yang serupa atau satu transaksi yang unik, mengidentifikasi jumlah keuangan dan akun buku besar umum yang dipengaruhi. Transaksi rutin, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup semuanya dimasukkan ke buku besar umum dari voucher journal, karena voucher journal harus disetujui oleh manajer yang bertanggung jawab. Voucher journal menyediakan pengendalian yang efektif terhadap jurnal buku besar umum yang tidak diotorisasi. Basis data GLS. Database GLS terdiri atas sejumlah file transaksi, file induk, file referensi, dan file arsip. Yang pertama, file master buku besar umum, General Ledger Master File, untuk memastikan laporan keuangan perusahaan yang digunakan oleh FRS, serta untuk mendukung kebutuhan informasi internal yang digunakan oleh MRS. Basis dari file ini adalah kode bagan akun perusahaan. Yang kedua, file sejarah buku besar umum, General Ledger History File, untuk mewakili laporan keuangan kooperatif dengan basis historis. Yang ketiga, file voucher journal adalah total voucher journal yang diproses pada periode saat ini. Yang keempat, file sejarah voucher journal, Journal Voucher History File, berisi voucher journal untuk periode masa lalu untuk audit perusahaan. Yang kelima, file pusat pertanggungjawaban, berisi data keuangan oleh setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi yang digunakan oleh MRS. Yang keenam, file master anggaran, berisi data anggaran oleh setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi yang digunakan oleh MRS. Berikut adalah prosedur General Ledger System atau disebut dengan GLS. Voucher journal mengalir dari sistem pemrosesan transaksi dan sumber lainnya ke Departemen Buku Besar Umum. Secara rutin, ini semua merupakan rangkuman transaksi dari akun-akun buku besar pembantu dan jurnal-jurnal khusus yang berada di siklus transaksi. Seperti yang telah kita lihat pada chapter sebelumnya, aspek dari prosedur pembaruan GLS adalah dilakukan seperti juga operasi terpisah atau berhubungan dengan sistem pemrosesan transaksi. Fokus kita yang selanjutnya adalah hubungan antara GLS dan laporan keuangan. Sistem Pelaporan Manajemen, Management Reporting System atau MRS. MRS dianggap sebagai elemen penting dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Sistem pelaporan yang mengarahkan perhatian manajemen ke masalah-masalah dengan tepat waktu, juga mempromosikan efektivitas manajemen sehingga mendukung tujuan bisnis organisasi. MRS telah diakui secara resmi dalam SAS 78 yang mengharuskan manajemen untuk menyediakan sarana formal untuk memantau fungsi pengendalian internal. Hal ini dapat dicapai melalui pemisahan prosedur audit atau dengan aktivitas pengawasan yang berkelanjutan. Salah satu teknik untuk mencapai pengawasan berkelanjutan adalah penggunaan laporan manajemen secara tepat waktu sehingga memungkinkan para manajer fungsional untuk mengawasi dan mengendalikan operasi mereka, merangkum aktivitas, menunjukkan tren, dan mengidentifikasi pengecualian dari kinerja normal. Laporan manajemen yang dirancang dengan baik akan memberikan bukti mengenai berfungsi atau tidaknya pengendalian internal. Prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, formalisasi pekerjaan. Prinsip formalisasi pekerjaan menyatakan bahwa pihak manajemen harus menstruktur perusahaan di sekitar pekerjaan yang dilakukannya.
Tujuan formalisasi pekerjaan adalah untuk menghindari suatu struktur organisasi di mana kinerja, kemampuan, dan eksistensi berkelanjutan perusahaan bergantung pada individu tertentu. Yang kedua, tanggung jawab dan wewenang. Jika seorang manajemen mendelegasikan tanggung jawab ke bawahannya, ia harus juga memberikan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dalam batas-batas tanggung jawab itu. Yang ketiga, ada jangkauan pengendalian. Suatu perusahaan dengan jangkauan pengendalian yang sempit memiliki bawahan yang lebih sedikit yang melapor ke pihak manajemen. Perusahaan ini cenderung memiliki struktur yang tinggi, sempit dengan beberapa lapisan manajemen. Perusahaan dengan jangkauan pengendalian yang lebih luas cenderung memiliki struktur yang lebar dengan lebih sedikit lapisan manajemen. Yang keempat, ada manajemen dengan pengecualian. Prinsip manajemen dengan pengecualian menunjukkan bahwa para manajer harus membatasi perhatian mereka pada wilayah-wilayah yang berpotensi bermasalah daripada terlibat dalam setiap aktivitas atau keputusan. Yang mempengaruhi manajemen sistem pelaporan keuangan. Proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah, mengevaluasi solusi alternatif, melakukan peninjauan pasca implementasi, pengembangan rencana implementasi yang terperinci dengan batas waktu dan poin-poin pengecekan untuk memastikan bahwa semua tahap implementasi berjalan sesuai jadwal. Tahap-tahap tersebut antara lain, mengatur pembiayaan proyek, menegosiasikan kontrak dengan para pemasok dan kontraktor, mendapatkan lisensi, izin pembangunan dan otorisasi wilayah, mengorganisasikan program pelatihan kembali untuk para pegawai yang dihadapkan dengan praktek, prosedur, dan peralatan baru. Prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, ada formalisasi pekerjaan. Yang kedua, tanggung jawab dan wewenang. Yang ketiga, jangkauan pengendalian. Dan yang keempat, manajemen dengan pengecualian. Fungsi, tingkat, dan jenis keputusan manajemen. Fungsi perencanaan berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang aktivitas-aktivitas yang akan datang dari suatu perusahaan. Perencanaan dapat dilakukan untuk jangka panjang atau jangka pendek. Keputusan perencanaan dan pengendalian sering diklasifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama ada keputusan perencanaan strategis, keputusan perencanaan taktis, kemudian keputusan pengambilan manajemen, dan keputusan pengendalian operasional. Struktur masalah. Struktur suatu masalah mencerminkan seberapa baik pengambilan keputusan memahami masalah tersebut. Struktur masalah memiliki 3 elemen. Yang pertama, data. Nilai yang digunakan untuk mewakili faktor-faktor yang relevan dengan masalah tersebut. Yang kedua, prosedur. Urutan langkah-langkah atau peraturan keputusan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, tujuan. Hasil yang ingin dicapai oleh pengambil keputusan dengan memecahkan masalah tersebut. Jika 3 elemen tersebut diketahui dengan pasti, masalah akan menjadi terstruktur. Masalah tidak terstruktur. Jika 3 elemen tersebut di atas tidak diketahui dengan pasti, maka masalah bersifat tidak terstruktur atau dengan kata lain, masalah yang tidak mempunyai teknik solusi tertentu. Masalah tersebut biasanya kompleks dan melibatkan pengambilan keputusan pada situasi yang unik. Jenis laporan manajemen. Laporan manajemen dapat berupa dokumen kertas atau gambar elektronik yang disajikan di terminal komputer yang dapat berisi informasi verbal, numerik, atau grafis, atau kombinasinya. Tujuan laporan. Ada 2 tujuan pelaporan umum. Yang pertama, mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambilan keputusan. Yang kedua, memengaruhi perilaku pengambilan keputusan dengan cara positif. Laporan terprogram. Terdapat 2 subkelas laporan terprogram, yaitu yang pertama ada laporan terjadwal dan laporan menurut permintaan. Laporan terjadwal menurut kerangka waktu yang ditetapkan, sedangkan laporan permintaan digerakkan oleh peristiwa. Atribut laporan yaitu relevan, ringkas, kemudian berorientasi pada pengecualian, akurat, lengkap, tepat waktu, dan singkat. Laporan khusus ada 3. Yang pertama, penggalian data. Yang kedua, model verifikasi menggunakan teknik penggalian mendalam. Yang ketiga, model penemuan menggunakan penggalian data. Akuntansi pertanggungjawaban.
menyatakan bahwa setiap peristiwa ekonomi yang memengaruhi perusahaan adalah tanggung jawab manajer dan dapat dilacak ke masing-masing manajer. Prinsip yang mendasar adalah bahwa tanggung jawab para manajer area dapat dipertanggungjawabkan hanya untuk item-item yang mereka kendalikan, seperti biaya, pendapatan, dan investasi. Jenis laporan manajemen. Yang pertama, penetapan tujuan keuangan, proses anggaran, membantu pihak manajemen mencapai tujuan keuangannya dengan membentuk tujuan yang dapat diukur untuk setiap segmen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan pelaporan kinerja. Informasi mengalir ke atas sebagai laporan pertanggungjawaban ke tingkat manajemen senior. Jenis laporan manajemen. Yang pertama ada pusat pertanggungjawaban. Bentuk yang paling umum dari pusat pertanggungjawaban ini adalah pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Kemudian ada pertimbangan perilaku, wewenang, tanggung jawab, dan informasi pekerjaan. Jika diterapkan dengan benar dalam suatu perusahaan, prinsip-prinsip ini meningkatkan keserasian tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.